Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Program Studi Akuntansi semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Empul Sendok Nganjuk akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang berjudul Manusia, Sains, Teknologi, dan Seni. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Amelia Diah Rulitasari dengan NIM 2312001. Yang kedua ada Novi Setiawati dengan NIM 2312013. Yang ketiga ada Poppy Okta Sabrina Pratiwi dengan NIM 2312015. Yang keempat ada Ebriana Dwi Ardia dengan NIM 2312027. Untuk pokok pembahasannya, yang pertama ada hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Yang kedua ada dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada kehidupan. Yang terakhir, problematika pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Indonesia. Masuk ke materi yang pertama, ada hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Hakikat dan makna sains. Sains berasal dari kata saintika yang memiliki arti ilmu pengetahuan dan dapat diartikan sebagai pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Sains merupakan ilmu yang bersifat teoritis, sehingga sains tidak memiliki wujud dan hanya bisa dipelajari, serta nantinya akan menghasilkan teknologi. Cara sains mengkaji sesuatu adalah dengan melakukan pengamatan langsung, menguji, dan kemudian menerangkan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sains dikatakan sebagai ilmu karena sains memenuhi unsur-unsur dari suatu ilmu, yaitu yang pertama ada sistematis, yang kedua adanya objek kajian, adanya ruang lingkup kajian, dan yang terakhir memiliki metode yang diterapkan serta dikembangkan. Selain mengkaji ilmu, pengetahuan juga perlu dipelajari dan dipahami. Pengertian dari pengetahuan sendiri adalah pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Jadi dapat diartikan bahwa manusia yang normal sudah pasti dianggap memiliki pengetahuan, baik mereka yang sekolah maupun tidak sekolah. Pengetahuan dapat dikembangkan manusia karena dua hal. Yang pertama, manusia mempunyai bahasa yang dapat mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Yang kedua, manusia berpikir menurut suatu alur pikir tertentu yang merupakan kemampuan untuk menalar atau melakukan penalaran. Pengetahuan dan sains ilmu pengetahuan memiliki perbedaan. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, serta filsafat. Sementara, sains atau ilmu merupakan pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, diorganisasi, serta diinterpretasikan, sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif, serta sudah teruji kebenarannya, dan dapat diuji secara ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa objek kajian dari sains lebih mendalam mengenai hakikat sesuatu jika dibandingkan dengan objek kajian pengetahuan yang masih mendasar. Pengetahuan yang sudah mencapai taraf tertentu yang telah memenuhi sistematika, memiliki objek kajian dan metode pembahasan dari kajian tersebut dapat disebut sebagai ilmu sains. Ilmu juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat dikontrol oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Ilmu memiliki kandungan unsur-unsur pokok di antaranya sebagai berikut. Berisi pengetahuan tersusun secara sistematis, menggunakan penalaran, dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Dalam kajian filsafat, pengetahuan bisa mempunyai ilmu jika sudah memenuhi 3 kriteria berikut, yaitu aspek ontologis. Adanya aspek ontologis menyatakan bahwa bidang studi yang bersangkutan telah memiliki objek studi atau kajian yang jelas. Artinya, objek tersebut dapat diidentifikasi, dapat diberi batasan,
serta dapat diuraikan sifat-sifatnya yang esensial. Misalnya, ilmu sosiologi, objek kajian adalah manusia dan masyarakat. Berikutnya, aspek epistemologis. Adanya aspek epistemologi menyatakan bahwa bidang studi yang bersangkutan telah memiliki metode kerja yang jelas untuk memperoleh ilmu. Atau dengan kata lain, aspek epistemologi merupakan kajian tentang bagaimana cara atau metode untuk memperoleh ilmu itu. Yang terakhir, aspek aksiologi. Adanya aspek aksiologi menyatakan bahwa bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna atau kemanfaatannya. Misalnya, bidang studi tersebut menunjukkan adanya nilai teoristis, hukum, generalisasi, kecenderungan umum, konsep, serta kesimpulan logis, sistematis, dan koheren. Selanjutnya, hakikat teknologi. Dalam bahasa Yunani, teknologi berasal dari kata tekni dan logia. Tekni berarti seni atau kerajinan dan logia atau logos artinya ilmu. Jadi, teknologi adalah ilmu seni atau ilmu kerajinan dalam menghasilkan sesuatu. Selain itu, teknologi adalah sarana atau aktivitas yang dengannya manusia berusaha mengubah dan menangani lingkungannya. Menurut Brown, 1980, teknologi pada hakikatnya merupakan penerapan pengetahuan oleh manusia guna mengerjakan sesuatu yang diinginkan. Dengan adanya perkembangan teknologi dan sains dapat membantu kehidupan manusia. Teknologi digunakan untuk memanfaatkan gejala alam dan mengubahnya. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Perkembangan teknologi terbaru, termasuk diantaranya mesin cetak, telepon, dan internet, telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Hakikat seni. Seni merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hasilnya berkembang menjadi bagian dari budaya manusia. Seni merupakan hasil pengerahan kemampuan akal, tubuh, perasaan, emosi, keinginan, serta panca inderanya yang ditampilkan dalam sebuah hasil karya yang dapat dinikmati baik oleh sang seniman maupun oleh orang lain. Seni selalu berkembang seiring berjalannya waktu dan hanya dibatasi oleh kemampuan dan kesempatan sang seniman pada zamannya atau waktu tertentu. Seni bersifat universal sehingga dapat menembus batas atau lintas gender, ras, agama, suku, golongan, strata sosial, dan zaman. Berdasarkan penggunaan medianya, seni dapat dibedakan menjadi 3. 1. Seni yang dinikmati melalui media pendengaran atau audio art seperti seni musik, seni suara, dan seni sastra. Contohnya puisi, lagu, dan pantun. 2. Seni yang dinikmati melalui media penglihatan atau visual art seperti lukisan, poster, hasil teknologi, televisi, seni bangunan, dan seni gerak bela diri. 3. Seni yang dinikmati melalui media penglihatan dan pendengaran atau audio visual art seperti pertunjukan musik, pagelaran wayang, dan film. Aplikasi sains, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEX) memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu pengetahuan dapat diaplikasikan melalui teknologi sehingga dikatakan bahwa science without technology has no fruit. Teknologi without science has no fruit, yang berarti sains tanpa teknologi bagai pohon tak berbuah. Teknologi tanpa sains sebagai pohon tanpa akar. IPTEX sendiri merupakan bagian dari unsur pokok kebudayaan universal yang bisa dijumpai pada setiap kehidupan masyarakat, mulai dari zaman purba hingga sekarang. Pada zaman purba, manusia telah mengaplikasikan IPTEX dengan menciptakan berbagai teknologi peralatan hidup sederhana yang terbuat dari batu dan perunggu yang dipergunakan untuk mencari makanan hingga bercocok tanam.
2. Dampak penyalahgunaan ipteks pada kehidupan. Dampak positif dari perkembangan ipteks dalam segala bidang diantaranya sebagai berikut. 1. Di bidang informasi. Informasi terbaru di belahan bumi bagian manapun dapat diketahui dengan mudah melalui internet. Bahkan komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan handphone. 2. Di bidang industri dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan terjadinya industrialisasi. 3. Di bidang sosial dan budaya, meningkatnya rasa percaya diri dan dari tekanan dan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. 4. Di bidang intelektual, manusia akan meninggalkan kebiasaan belajar yang lama atau konvensional untuk beralih pada kebiasaan belajar baru yang menggunakan berbagai macam media hasil dari perkembangan ipteks. Selanjutnya, terdapat dampak negatif dari perkembangan ipteks dalam segala bidang, diantaranya sebagai berikut. 1. Di bidang komunikasi, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris dan penggunaan situs tertentu yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab demi tujuan tertentu. 2. Di bidang industri, penyalahgunaan cloning atau rekayasa genetika yang melanggar kodrat alam. Yang ketiga, di bidang ekonomi, pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi sesuai kebutuhan dan sifat konsumtif akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Yang keempat, di bidang sosial budaya, menurunnya moral-moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar serta pola interaksi antar manusia berubah menjadi lebih tertutup. 5. Di bidang lingkungan, kerusakan lingkungan fisik serta merusak kesehatan yang diakibatkan oleh lingkungan kotor. Contohnya, polusi udara, air, tanah, serta adanya kebisingan dan efek yang timbul dari rumah kaca. Yang ketiga, problematika pemanfaatan ipteks di Indonesia. Selanjutnya, terdapat beberapa bidang ipteks yang akan berpengaruh pada masa depan. Bidang-bidang tersebut akan menghasilkan 4 macam teknologi, yaitu 1. Teknologi bahan. Teknologi yang memanfaatkan material, terutama logam seperti besi dan baja, untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Yang kedua, teknologi energi. Teknologi tersebut memanfaatkan sumber-sumber energi seperti minyak, gas alam, batu bara, tenaga air, geotermal, dan kayu. Yang ketiga, teknologi mikroelektronika. Teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Contohnya, informasi mengenai angka, audio, teks, gambar, dan sandi. Yang keempat, teknologi hayati. Teknologi yang berusaha secara sistematis menggunakan serta mengarahkan sistem atau komun biologis, terutama organisme kecil, untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Selanjutnya, terdapat 4 rumusan nilai luhur pembangunan ipteks nasional yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan penerapan ipteks, yaitu yang pertama, accountable. Penerapan ipteks harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, lingkungan, finansial, bahkan dampak politis. Yang kedua, visionary. Pembangunan ipteks memberikan solusi strategis dan jangka panjang, tetapi taktis di masa kini tidak bersifat sektoral dan tidak hanya memberi implikasi terbatas. Yang ketiga, inovatif. Berorientasi pada segala sesuatu yang baru dan memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya memproduksi inovasi baru dalam upaya inovatif untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, excellence. Keseluruhan tahapan pembangunan ipteks mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, implikasi pada bangsa harus baik, yang terbaik atau berusaha menuju yang terbaik. Permasalahan pemanfaatan ipteks bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, terdapat sumber daya manusia yang kurang bisa memanfaatkan ipteks. Yang kedua, rendahnya kemampuan ipteks nasional dalam menghadapi perkembangan global.
Yang ketiga, rendahnya kontribusi IPTEX nasional di sektor produksi. Yang keempat, belum optimalnya mekanisme intermediasi IPTEX yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia IPTEX dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima, lemahnya sinergi kebijakan IPTEX. Yang keenam, masih tingginya tingkat kesenjangan di bidang IPTEX. Yang ketujuh, belum berkembangnya budaya IPTEX dalam masyarakat. Yang kedelapan, belum optimalnya peran IPTEX dalam mengatasi masalah degradasi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh IPTEX itu sendiri. Yang kesembilan, masih lemahnya IPTEX dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, seperti pemanasan global dan kebakaran hutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok. Lalu, terdapat permasalahan pemanfaatan IPTEX bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, sumber daya manusia yang kurang bisa memanfaatkan IPTEX. Yang kedua, rendahnya kemampuan IPTEX nasional dalam menghadapi perkembangan global. Yang ketiga, rendahnya kontribusi IPTEX nasional di sektor produksi. Yang keempat, belum optimalnya mekanisme intermediasi IPTEX yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia IPTEX dengan pengguna yang membutuhkan. Yang kelima, lemahnya sinergi kebijakan IPTEX. Yang keenam, masih tingginya tingkat kesenjangan di bidang IPTEX. Yang ketujuh, belum berkembangnya budaya IPTEX dalam masyarakat. Yang kedelapan, belum optimalnya peran IPTEX dalam mengatasi masalah degradasi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh IPTEX itu sendiri. Yang kesembilan, masih lemahnya peran IPTEX dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, seperti pemanasan global dan kebakaran hutan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.